silakan duduk. Saya tutup pintu dan sambirannya dulu ya untuk menjaga privasi. Apakah duduknya sudah nyaman? Baik, perkenalkan nama saya Bidang Siti Nurita Saputri dengan Mbak siapa? Baik, Mbak Rahma, ada yang bisa saya bantu, Mbak? Saya ingin mengetahui informasi mengenai KTP Bu Bidan. Baik, apakah sebelumnya sudah mengetahui pengertian dari KTP itu, Mbak? Kekerasan dalam pacaran, Bu. Baiklah. Kemudian apa pandangan Mbak Rahma tentang KDP ini? Kasihan aja gitu, Bu. Masih pacaran udah dianiaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kekerasan dalam pacaran ya Mbak, atau lebih singkatnya adalah KDP, yang tujuannya agar tidak terjadi KDP atau kekerasan dalam pacaran atau dapat mengatasi KDP itu sendiri. Kemudian pengertian dari KDP adalah tindak kekerasan terhadap pasangan yang belum terikat pernikahan, meliputi kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, kekerasan emosional, seksual, dan pembatasan fisik. Kemudian bentuk-bentuk dalam kekerasan dalam pacaran ini, yang pertama itu ada kekerasan fisik seperti memukul, menampar, menendang, mendorong, mengancam, mencengkeram dengan kuat pada tubuh pasangan, dan serangkaian tindakan fisik yang lain. Kemudian yang kedua itu ada kekerasan emosional atau psikologis seperti mengancam dan memanggil dengan sebutan yang mempermalukan pasangan dan menjelek-jelekan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada kekerasan ekonomi seperti meminta pasangan untuk mencukupi keperluan hidupnya atau menguras harta pasangan. Kemudian yang keempat itu ada kekerasan seksual, yaitu memeluk, mencium, meraba hingga memaksa untuk melakukan hubungan seksual. Kemudian yang kelima itu ada kekerasan pembatasan fisik oleh pasangan, misalnya terlalu mengekang, terlalu posesif, sering curiga, kemudian mengatur apapun yang dilakukan, mudah marah, dan suka mengancam. Kemudian ada faktor yang menyebabkan kekerasan dalam pacaran ini. Yang pertama itu adalah tingkat pendidikan rendah, pemahaman patriarki, kemudian kebiasaan memakai narkoba, sifat temperamental, dan tayangan media massa. Kemudian ada apa sih penyebab KDP itu terus terjadi? Yang pertama itu karena korban cenderung lemah, kurang percaya diri, sangat mencintai pasangan, kemudian selalu memaafkan dan memaklumi pasangan. Kemudian ada dampak yang ditimbulkan dari KDP itu sendiri. Yang pertama ada dampak fisik yang berupa memar, patah tulang, dan cacat permanen. Kemudian ada dampak psikologis, yaitu sakit hati, jatuhnya harga diri, rasa malu, kemudian ada merasa hina, menyalahkan diri sendiri, dan ketakutan, bayang-bayang kekerasan, bingung, cemas, kemudian tidak percaya diri dan orang lain, kemudian merasa bersalah, depresi, ingin bunuh diri. Kemudian upaya penanganan bagi korban KDP itu adalah memberikan dukungan serta meyakinkan korban untuk mengatakan berani mengatakan tidak serta menentang segala bentuk kekerasan yang diperoleh oleh pasangan, dan menumbuhkan rasa percaya diri dan mendampingi korban apabila membutuhkan konsultasi psikiater. Kemudian apa yang sebaiknya dilakukan oleh remaja perempuan? Yang pertama itu adalah menjadi remaja yang asertif, yaitu mampu mengkomunikasikan apa yang mereka rasakan tentang perilaku seseorang, kemudian tidak memakai alkohol, tidak mengkonsumsi alkohol, obat-obatan terlarang, dan memberitahu kepada orang tua kemanapun mereka pergi. Kemudian berani berkata tidak yang berarti tidak, dan membatasi perilaku seksual. Kemudian apa yang sebaiknya dilakukan oleh remaja laki-laki? Yang pertama itu adalah kenali hasrat dan Pancasila, dan hormati semua keputusan pasangan, dan terbuka dan berkomunikasi dengan baik. Apabila ada orang terdekat atau teman yang mengalami KDP, maka harus segera memberitahu kepada orang yang Anda percaya dan menghubungi ke pihak yang berwajib atau Komnas KPA. Bagaimana Mbak Rahma, apakah sudah paham? Paham.
Baik, saya evaluasi ya Mbak. Contoh dari kekerasan fisik itu apa saja? Menampar, Menampar, memukul, memukul, mendorong, mendorong, menendang. menendang. Kalau begitu Mbak Rahma sudah paham. Semoga bermanfaat ya Mbak. Terima kasih atas kunjungannya. Dokumentasi nama Siti Nurika Saputri pada hari Senin 11 Mei 2020 pada jam 08.00 waktu Indonesia Barat telah diberikan pendidikan kesehatan tentang kekerasan dalam pacaran pada Nona R. Setelah dilakukan pemberian pendidikan kesehatan tentang kekerasan dalam pacaran, Nona R sudah mengetahui dan paham mengenai kekerasan dalam pacaran. Tertanda Siti Nurika Saputri.